Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falatajawwaz, fa in lam yastati' fa 'alaikum bisyam, fa inna lahu wijaun, atau kama qala Rasulullah SAW. Yang saya hormati pengurus PPIO ya, PPIO ya, kalau pada PPIO. Yang saya hormati pengurus Masjid Kulasiki, pengurus Ibu Mio ya, Bu Ima ya, Bu Ima Kayama ya, Bu Ima, saya kira Bu Ima ya, Bu Ima. Apalagi pengurus ini, ada lagi pengurus lain, organisasi yang lain, ada ya? KMIO, keluarga Muslim Indonesia Kayama, KMIO. Terima kasih. Saya lebih banyak. BPJ, Persatuan Pelajar. Baraya. Oh, Baraya. Sing Sunda. Ya, Sunda. Lagi yang lain? Oke, saya nanya. Ormas ada ormas. Ada ormas lain. Kalau di Indonesia ormas lagi viral nih, minta THR. Jadi mudah-mudahan di sini bukan kasih THR ya. Alhamdulillah wasyukurlah pada kesempatan sore hari ini menyambut buka kita bisa bersatu-satu berkumpul. Saya secara pribadi senang banget ketemu lagi nih Ramli. Dari tanggal 11 sampai kemarin sampai hari tadi pagi saya ketemu orang di kamar aja, maghrib, isya, subuh sendirian, nggak ada yang salat terawih pun nggak ada. Padahal sudah ngomong pemerintah, tolong kasih orang sini gantian gitu. Ada, maksud saya cuma nemenin terawih doang gitu ya. Alhamdulillah ternyata banyak, walaupun saya yakin jauh-jauh nih, ya perjalanan jauh, ada 2 jam setengah, 2 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Ada yang setengah jam masih ada di sini? Ada yang setengah jam? Takut gak? Takut sudah takut sini ntar malam gitu, besok malam. Alhamdulillah, oleh karenanya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melaksanakan acara ini, acara iftar jama'i buka puasa bersama, silaturahmi, dan alhamdulillah bertepatan dengan bulan Ramadan hari ke berapa ini? Maaf, hari ke 21 berarti Indonesia 22 ya. Saya puasanya mudah-mudahan sama nih, jangan sampai lewat 31 sih, karena saya puasa duluan di Indonesia. Mudah-mudahan sama dengan Indonesia tanggal 31 ya, insya Allah ya. 31 berarti kalau antum 29 hari, saya 30 hari gitu. Banyak kan, jadi bukanya, puasa mulanya kita pakai Indonesia, bukanya pakai Jepang. Jadi lebih banyak 1 hari. Alhamdulillah, karenanya mudah-mudahan dengan angka kaki Bapak Ibu sekalian tempat ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah semua amal kita selama Ramadan, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, sedekah kita, mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda insya Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang tinggal di istiqomah dengan Islam. Saya jemput nama ini, mohon maaf hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat, teman-teman. Ini anak muda semua nih, adik-adik semua bahagia. Tadi di awal saya bacakan ayat, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman. Anak muda semua nih kan? Ada yang tua nggak? Nggak ada ya, insya Allah ya. Usianya di bawah 40 semuanya. Kalau dulu UNESCO menetapkan anak muda itu 40, sekarang naik usia 60. Di bawah 60 masih muda. Ya, maaf ya, saya lupa WHO atau UNESCO, pokoknya dulu patokannya 40, sekarang agak naik, di bawah 60 masih sebut pemuda. Jadi usia saya ini masih muda nih, muda saya berdua. Ya, innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Pemudi disebutkan pemudi. Kalau sudah pemuda, pemudi ke bawah. Tapi kalau dalam kalau sebut pemudi, pemuda ke bawah. Kalau nyebutnya pada muslimah, ya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj jahiliyah, itu kan baru untuk perempuan, ya, maka hanya perempuan. Hendaklah kalian berdiam di rumah, jangan berdandan tabarruj, itu perempuan.
laki-laki jangan tabaruk juga gitu. Tapi kalau kata-kata semua wahai muslimun, maka mukminat pun ke bawah. Innahum fityatun amanu, mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman. Pemudi ke bawahnya. Anak muda kalau sudah insaf, kalau sudah sadar, kalau sudah hijrah, wazidnahum huda, pasti kata Allah kami tambahkan pada mereka hidayah. Insafnya, sadarnya, hijrahnya nggak tanggung-tanggung. Benar-benar insafnya, nggak setengah-setengah. Ya, anak yang macam kita ini, anak muda ini, kalau sudah insaf, sadar, gitu, kembali ke Islam, atau kita pengen hijrah gitu ya, itu insafnya nggak tanggung-tanggung. Pasti dia militan. Harusnya gitu idealnya. Warabatna ala qulubihim, dan kami ikatkan di hati-hati mereka. Anak muda, ciri kedua nih, selain imannya kuat, imannya kuat semua ya, para puasa semua kan, walaupun sebelah pada gelap minum air, walaupun sebelah lagi makan nih, ya mohon maaf, kan kata Allah kan, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu lagi sakit atau sedang musafir, maka boleh nggak puasa, diganti pada hari yang lain. Ah, saya sok kuat nih dari Indonesia ke Jepang, naik pesawat ini kan nggak capek ya, puasa karena pesawat ini nggak jalan kaki, nggak naik motor, atau nggak naik kereta. Oh ternyata di pesawat lebih berat pak godaannya, gitu ya. Ya gue pada makan, gitu kita diam gitu. Ditanya sama pramugari, wah ini orang kenapa kamu nggak makan? Saya bilang kayak fasting, nggak ngerti dia, ya. Makanya bisa jadi boleh juga kita berbuka kalau musafir. Kalau jaraknya dari sini ke tempat antum semua di pada jalan paling jauh, ada kena 80 kilo, boleh nggak puasa? Boleh. Ada nggak? Ada. Ada ya. Berarti bukan musafir. Kalau mungkin kenapa nggak pada kesini gitu? Ya. Jadi anak muda, kalau kita saat ini semua pada mungkin, anak muda itu kalau sudah beriman, imannya luar biasa. Ya, di tempat kerja nih lagi paling tengah, karena musim dingin sih enak ya. Kalau musim panas sebenarnya ya, musim panas sebenarnya banget gitu ya. Puasa panas, haus, capek, ngantuk, sebelah lagi pada makan biasa gitu ya. Kalau puasa Indonesia enak ya, semua puasa. Ya, di puasa Indonesia enak, semua pada sholat semuanya. Ya kan di sini beda. Makanya gini, katanya nih yang bikinnya nih, kalau lagi bulan puasa, kemudian di tengah hari bolong bulan puasa ada makan minum, ente jangan suzon, ya, jangan suzon sama yang lagi pada makan minum di Ramadan. Kan hukum pikirnya ada 4. Yang pertama, syaratnya orang berpuasa itu adalah balik. Ya, balik. Kembali ya. Udah nyampe usainya. Sebelum ya, maaf ya. Jadi kalau lagi ada teman kita nih orang Indonesia nih di tempat kerja, dia lagi makan minum, padahal bulan puasa, kita puasa di sebelahnya, orang biasa ya. Oh jangan suzon, mungkin dia belum balik gitu ya, masih bocah. Kalau masih bocah, masih belum balik, boleh nggak puasa. Ah, belum balik gimana pak? Lu komisan, lu mesti terbapaknya di komisan gitu. Oh yang kedua, syaratnya berpuasa itu adalah dia harus muslim, Islam. Ya, kalau orang Jepang sih bisa jadi, oh mungkin dia bukan muslim wajar. Itu orang Indonesia pak nggak puasa, dia makan udah balik. Oh mungkin dia bukan muslim. Kalau saya nggak bisa itu, nggak bisa. Saya salah sangka. Saya bilang tadi, tuan semoga sini, rumahnya dia di mana? Dekat Klasiki. Kenapa sini dan gitu? Siapa namanya? Yosef. Saya orang Kristen. Kristen pak. Oh nggak ngomong ke saya, satu bahas dulu. Artinya dia nggak puasa kan? Boleh nggak puasa, non muslim boleh nggak puasa. Jadi kalau teman kita yang non muslim, silakan nggak puasa. Jadi kita nggak boleh berusaha, oh dia nggak puasa, dia dosa. Oh mungkin dia non muslim. Ah muslim pak.
Kadang-kadang ke kurasi masjid sebulan sekali Jumatan doang gitu. Ya, oh mungkin yang ketiga syaratnya orang berpuasa dia harus akil, orangnya berakal. Kalau gila boleh nggak puasa. Kalau ada orang di tengah bulan Ramadan dia makan minum, ada hal yang udah balik, ada hal yang musim, ngobrol sedang apa? Sedang gila, gitu ya, nggak apa-apa. Zaman dulu kan di Indonesia hormatilah yang orang yang berpuasa, sekali balik harus menghormati yang tidak puasa gitu kan. Jadi baru makan boleh buka sekarang gitu. Dulu kan nggak boleh, sekarang boleh buka. Karena banyak yang nggak puasa. Jadi yang nggak puasa itu anak kecil banyak yang nggak puasa gitu ya. Orang muslim juga banyak yang nggak puasa, emang nggak puasa dia. Berarti juga banyak orang gila kalau itu pada buka warung gitu. Nah makanya lagi-lagi anak muda yang beriman kuat ya. Kalau sekarang musim dingin kan kita pasti warung normal ya 12 jam ya. Kalau musim panas kan lama ya? Lama ya. Saya pernah juga suatu negara dakwah juga begini, pada nggak puasa kenapa? Lama kan puasanya setengah 3 udah subuh, jam 8 baru maghrib. Sementara saya kerja di pabrik besi katanya, pembakaran besi. Waduh luar biasa tantangannya. Dibikin gimana bikinnya? Nanti kita bahas bikinnya. Kalau begitu merasa keberatan boleh diganti pada hari yang lain. Nanti puasanya pada musim dingin aja gitu ya. Kira-kira waktu hari itu terlalu yang pendek. Boleh nggak Pak? Sekiranya nggak kuat silakan. Ya kalau nggak kuat. Oh, sampai pingsan gitu ya, akan silakan. Atau ada penyakit apa? Mah Pak, atau mahrum. Kalau mah itu mahrum, dan ini bawa makan dulu kan ya. Saya ini punya penyakit mah, dikit-dikit makan. Rasulullah itu kan makan sedikit. Kalau kita sedikit makan gitu. Ada penyakit mah harus makan, ya kayak begitu. Tinggal kalau puasa nggak kuat dia. Nah, ini anak muda lagi-lagi, apapun tantangannya, ketika di bulan Ramadan orang yang musik wazidna muda, dia pasti imannya kuat, dimanapun dia berada. Nanti puasa, lagi kita puasa, ada ngajak temen. Kalau semua gampang pulang, kalau ini nih berarti, ya. Yang berarti ini nih, kalau mungkin memang bisa kita tahan lah. Ini buka media sosial, pemandangannya luar biasa lagi puasa gitu ya. Ya, yang bujangan di Jepang, di rumah berkeluarga banyak ya. Istrinya di rumah ya, Mas Robi ya, Robi kan berkeluarga nih. Berkeluarga kan? Ada nggak yang keluarga dulu di Indonesia? Ada? Banyak? Dulu berat. Saya kecil dulu selama Ramadan nggak ada keluarga, juga berat gitu ya. Apalagi itu bertahun-tahun nggak pulang-pulang gitu ya. Hebat banget gitu ya. Ada istrinya, nggak apa-apa nggak pernah, yang penting duitnya nyampe gitu ya. Nggak apa-apa nggak boleh, penting duitnya nyampe. Mending mana suami di rumah gaji 2 juta, ini kata ini saja. Suami pergi nggak pulang-pulang tapi gaji 23-25 juta, mending mana katanya? Mending jauh. Mending jauh tapi nggak pulang-pulang nggak apa-apa. Yang penting gue nyampe di sini gitu ya. Ke perempuan gitu tuh ya. Ya gitu. Makanya sekali lagi kalau yang masih bujangan murni gampang ya, puasa masih bujangan murni ini kuat insyaallah. Ya ma'asyaras syabab, wahai anak muda. Tadi pertama saya bacakan hadisnya. Manis tato amin kumul ba'ah falatajawaz. Kalau kamu sudah mampu silakan nikah. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu fa'alaikum bisyam. Kalau nggak mampu suruh puasa. Ini cobaan dari puasa. Kalau masih bujangan mas, sebetulnya berat-berat banget. Ini udah berkeluarga, bisa bulan puasa gitu. Iya. Yang masih bujangan juga ngerasain ya. Yang udah nikah mah ngerasain. Terus tinggal istri setahun 2 tahun, nah berarti biasa. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu
ketika beliau memimpin perang untuk pasukannya itu paling lama 3 bulan harus pulang ya, harus ketemu istri 3 bulan maksudnya. Ini berapa tahun 3 bulan pulang? 3 tahun 3 bulan pulang ya dia luar biasa, lebih hebat daripada sahabat Rasulullah ini ya. Umar Khattab itu ketika berperang gak pulang-pulang 3 ya Allah. Betul gak pulang? Kalau saya pulang saya gak balik lagi gitu ke sini katanya. Karena ilegal gitu ya. Kalau gak balik lagi gitu kan karena ilegal. Jadi dia gak balik pulang. Akhir bertahan 25 tahun gak pulang-pulang. Sampai anaknya bayi sampai nikah dia gak pulang juga. Ada yang 10 tahun gak pulang-pulang. Minimal ada yang 5 tahun gak pulang-pulang. Tapi lagi-lagi innahum fityatun amanu, mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman. Kuat ya, kuat gak? Kuat gak? Nanti makanya bawa istri ke Jepang kayak gitu ya. Ya, Kang Robi ya, bawa istri kan? Alhamdulillah, begitu gak apa-apa, bawa sambil belajar. Pengalaman hidup itu mahal. Kalau istri kita pas-pasan, pas butuh, pas ada gitu gak apa-apa. Kalau kita pas-pasan, tapi kalau bawa istri tenang ya, ya kan ya, bawa istri tenang kan ya, bawa istri tenang ya, bawa tenang. Oh nggak ada belum. Kalau kita pas-pasan, bawa istri itu tenang. Minimal dia punya pengalaman hidup di Jepang, ya. Nanti kita pulang lagi di Indonesia sudah bisa macam-macam. Lagi anak kita mahal. Saya kepala sekolah di suatu sekolah Indonesia, 20 tahun di kepala sekolah, itu suka menerima murid-murid yang pindah dari Jepang. Anak kelas 5, kelas 3, kelas 4 itu begitu pulang Indonesia pada nggak bisa bahasa Indonesia, gitu. Ya, semua pakai bahasa Jepang. Saya bilang bagus, nggak apa-apa. Karena apa? Anak cepat beradaptasi. Begitu pulang Indonesia, paling sebulan dia bisa bahasa Indonesia. Begitu setahun Indonesia, lupa bahasa Jepangnya. Lupa bahasa Jepangnya, kembali ke bahasa Indonesia lagi. Oleh karenanya lagi-lagi innahum fityatun amanu, mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman. Nah, makanya ini mohon maaf nih, saya nggak tahu antum kalau malam Ramadan pada terawih nggak di kamar masing-masing. Kalau ya, lebih bagus kalau terawih itu sih ada di masjid. Temenin saya di sini. Jadi nggak temenin saya di terawih. Semenjak saya di sini nggak pernah terawih nih, mesti nggak pernah jamaah. Terawihnya di kampung di bawah. Ya, jadi niatin, saya bilang niatin pokoknya. Saya mau ke masjid, pasti ada jalan. Kalau udah lihat saya nggak bisa ke masjid Pak, sibuk, udah sibuk. Saya nggak bisa pakai masjid, repot terus. Saya nggak masjid Pak, jauh terus. Kalau sudah begitu kayak gitu tuh, saya masih masjid Pak, nggak sempat terus, insya Allah. Gak bakal sempat. Saya mau ke masjid Pak, insya Allah niat. Allah kasih jalan. Saya mau sedekah Pak, niat insya Allah. Niat saya mau sedekah, ada jalan. Kalau dari warga kayaknya pas-pasan dibayar. Mau sedekah berapa ya? Itu ada yen itu berapa yen? Orang duitnya orang sedekah gitu. Jadi kalau di Indonesia itu ada gaji pakai yen orang duitnya digaji gitu. Niatin saja dulu. Saya mau sedekah Ramadan. Ada rezeki kita. Jangan disangka-sangka. Minha itu layak kasih. Jadi Allah janji anak muda itu kalau sudah beriman wazidnahum huda, bertambah iman. Warabat ta'ala qulubihim, yang kedua nih ya ciri-ciri kita nih di negeri yang jauh ini. Warabat ta'ala qulubihim, punya solidaritas yang tinggi sesama muslim. Kesejalan ini dia. Ini masih kosong nih, jadi sini kosong nih, apa nih? Maju. Sini kan kesini majelis. Warabat ta'ala qulubihim, kami ikatkan hati-hati di antara mereka. Jadi punya ikatan moral, ikatan emosional, punya ikatan persatuan sesama anak bangsa, sesama bangsa Indonesia, sesama muslim. Itu sudah naluri, sudah fitrahnya anak muda kayak kita nih. Kalau sudah Allah kasih kesadaran, warabat ta'ala qulubihim, kami ikatkan hati-hati mereka. Jadi solidaritasnya tinggi nih ya. Anak muda ini kalau sudah insaf nih, ikatannya tinggi.
punya kumpulan ya. Tadi PPIO, TIO, apalagi KMIO, terus masjid Umi gitu. Kenapa bikin gituan? Itu sudah naluri. Pasti pengen ngumpul, pengen punya perkumpulan yang saling sama, senasib serasa sepenanggungan gitu ya. Jadi misalnya apa, ada ikatan. Sudah fitrahnya, kalau bahasa contohnya sudah wayahna anak muda itu dengan ngumpul-ngumpul. Ngumpul ngapain? Nonton bola. Atau semalam ketemu kesini di masjid, ngapain? Nonton bola gitu. Gak apa-apa dah, nonton bola lah, yang penting di masjid gitu ya. Gak apa-apa di masjid, nonton bola yang penting di masjid. Ada ikatan hati ketika satu yang lain sakit, tengokin. Yang lain pada punya urusan, tanyain. Jangan sampai ada satu teman kita di Jepang yang gak punya duit, yang bisa makan, alhamdulillah. Ya, habis saya kan nanya, Pak, kan mohon maaf, orang beriman itu kan infahnya tinggi, tarifah, menahan harga diri tinggi, nggak mungkin dia minta-minta, ya, dia akan menahan harga dirinya, infah namanya. Nah kita sebagai saudaranya nggak usah nunggu saudara kita minta, tanyain kabarnya, kan ada WA, gimana kabarnya, sehat ya, sehat nih gitu. Nah karena nggak biasa silaturahmi, nggak biasa WA-an, nggak biasa teleponan, ya di teleponnya di WA curiga, jangan-jangan tuh pengen sehatnya gitu. Ya kita gitu kalau masih silaturahmi ya. Maaf nih, saya mau datang, itu mau ngapain datang? Tumben-tumben datang, jangan punya duit nih gitu. Nah itu karena apa? Karena kita jarang silaturahmi. Padahal anak muda itu warobat ta'ala qulubihim, hatinya diikat, hatinya punya rasa solidaritas yang tinggi sesama saudara. Apalagi kita merantau nih, ya. Saya yakin mudah-mudahan kuat lah katanya ya, saya tahu ketemu. Bahkan mana Pak Haji Purna itu menentunya, beliau punya peta katanya, di mana ada pekerja Indonesia, saya tahu Pak di mana titiknya gitu. Karena beliau yang ini mengatur semuanya. Saya tahu di mana titiknya, sehingga kalau ada apa-apa saya tanya orang ini, karena ada di sini. Ya, kalau perlu kita paham ada di mana posisinya. Jadi kalau saya pelatihan saya tanya Pak Tony, kenal nggak? Kita tahu nggak gitu kan? Tapi memang kita harusnya saling kenal. Berapa jumlah kita diaspora di Okayama, Bang? Katanya ada 5.000 orang ya. Kalau kumpul di sini pun banyak seseorang, nggak ada sekian persen ya, kumpul itu dari 5.000 orang. Bagaimana cara mengenalnya? Itu tadi, kalau kita sesama kita wajah Indonesia nih, nah Indonesia nih, Assalamualaikum, nggak apa-apa. Alaman araftahu man lam ta'rif, yang ente kenal pun nggak kenal, Assalamualaikum. Memulainya, ya. Saya begitu ketika di bandara bingung sendirian, siapa aja nanya-nanya sana. Ada muka di muka Indonesia nih. Saya assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Jadi memang kita harus saling nyapa nih, saling kenal. Mudah-mudahan dengan begitu gampang, punya koneksi. Orang yang punya koneksi ini insya Allah apa-apa gampang, ya, punya hubungan. Nanti pulang ke Indonesia lebih berguna lagi. Kita saling punya ikatan pulang ke Indonesia, ya. Ada alumni atau ikatan alumni Jepang gitu ya, sehingga dari sana punya saling koneksi, kerjanya kita gampang. Sebelum tadi ketika ngobrol, ini kan mohon maaf kita akan datang ke sini kan dalam rangka memperbaiki hidup ya, mencari lagi rame nih hashtag kabur aja dulu karena susah ya kerja Indonesia. Akhirnya lari ke luar negeri, kerja di sini, alhamdulillah kita ya sedikit mapan lah, sekedar untuk mengumpulkan segenggam berlian, sekedar gitu kan ya. Pulang ke Indonesia ke jomplang itu ya. Biasa terima sekian juta, sebenarnya Indonesia cuma sekian juta gitu ya. Makanya mumpung di Jepang siap-siapin pulang untuk pulang ke Indonesia, bikin perusahaan. Sekarang bikin PT gampang ya, di Indonesia gampang PT, bikin usaha apa yang saya buat. Rata-rata yang pulang dari Jepang itu punya usaha, minimal punya PT AC. Ya karena sing AC, atau di sini punya pengalaman apa, buka di sana aja. Sehingga kita nggak perlu bergantung dengan kerjaan orang lain, udah siap dengan kerjaan kita yang dibuat di sini, disiapkan ketika mau pulang nanti. Kalau mau pulang nggak?
Mau pulang nggak? Mau pulang nggak? Mau pulang gitu. Suruh dulu, saya begitu dari Jepang udah niat cuma 3 tahun di sini. Nah sekarang aku mau tahun, udah 15 tahun tadi begitu nggak pulang-pulang. Jadi dulu dia cuma 3 tahun. Ternyata betah di Jepang 15 tahun saat gak kerasa udah punya rumah saya gitu ya, udah punya istri orang Jepang gitu. Kalau di Jepang mau pergi kemana pulang ya. Tapi makanya lagi-lagi warobat ala qulubihim. Anak muda yang beriman itu hatinya diikat, punya ikatan moral, punya ikatan sosial, punya ikatan emosional. Ya, jaga itu tuh. Kemudian warobat itu qalu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ini kan cerita Ashabul Kahfi yang terusir dari negerinya karena mempertahankan keimanan. Kita juga terusir dari negeri kita karena kita mencari sesegepok uang dan segenggam emas gitu, segenggam berlian gitu. Kita pergi dari negeri kita ini sama nih, anak muda Ashabul Kahfi ini terusir negerinya hanya gara-gara mempertahankan keimanan. Warobat ala qulubihim idh qalu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Idh qalu, mereka tuh kokoh, teguh, pendirian, kuat, dan dia siap untuk memperoleh segalanya hanya mempertahankan usaha akidah. Artinya apa? Yang ketiga, anak muda yang beriman itu dia teguh hatinya. Idqamu, ketika mereka mengucapkan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami Tuhannya langit dan bumi, dan wa min duni, kami tidak pernah minta kepada selainnya. Jadi datang ke sini ini kita punya keteguhan hati, kuat mentalnya sekuat baja gitu lah. Ya itu pengalaman lah ya, kalau saya berpengalaman nih. Begitu orang di Jepang mudah siap mental. Kalau mau ke mental mengapa tahun-tahun ya. Setahun pertama berat kali ya. Masih kangen, kalau tinggal istri tinggalkan sama istri, sama anak. Setahun pertama kangen sama orang tua, kangen sama kakak, sama adik. Setahun pertama. Tahun kedua udah mulai gitu-gitu pak gitu. Coba-coba udah WA doang, bukan tiap malam video call tiap malam gitu ya. Tahun kedua mau udah WA doang dah, nggak kadang-kadang nggak dibalas WA aja gitu. Tahun ketiga mikir-mikir nih, cari cabang buka cabang istri gitu. Kalau istri di rumah, tahun ketiga ajak istrinya ke Jepang. Ya, hati-hati kenapa? Lagi-lagi kalau sudah di atas 3 tahun istri tinggal di bawah, ya khawatirnya itu buka cabang di depan gitu. Kayaknya bawa istrinya supaya bisa hati lebih tenang. Itu kamu itu punya kekuatan mental. Yang kedua dia konsisten. Yang ketiga dia punya kekuatan dalam dalam perjalanan hidupnya. Ini juga memodali. Selain beritanya kuat, teguh pendirian, dia kokoh, kokoh ya. Kokoh dalam segala hal, dia bisa misalnya terjangan badai itu dia siap terjang badai. Kalau orang pulang ke Indonesia, kalau orang negeri sudah siap. Kenapa? Udah biasa susah pak di sono. Susah kan di Jepang? Susah kan di Jepang? Ternyata nggak susah ya. Justru kita yang kuat kalau pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia malah nggak kuat karena teman-teman besar di Indonesia. Biasa enak di sini, begitu pulang ke Indonesia berat. Nah makanya latihan mentalnya bukan hanya itu. Latihan mentalnya latihan di mana? Kan ada budaya Jepang apa kalau budaya Jepang tuh berani mati, bukan berani mati, guys ya. Pokoknya oleh kerja keras apa namanya? Prinsipnya apa bahasa Jepang ini? Saya nggak lupa baca. Dia punya orang Jepang tuh punya prinsip. Dia tidak akan pulang. Kalau kita kan pantang pulang sebelum menang, pantang mundur belakang gitu kan ya. Kalau kita kan, kalau Jepang apa bahasa perkataannya ada? Apa bahasa Jepang itu? Ada nggak? Kalau busi itu apa? Budaya apa namanya? Yang busi itu bukan budaya juga, itu arah kiri bukan? Yang dia pokoknya nggak bakal pulang sebelum berhasil sukses. Orang Cina gitu ya. Nah kita ambil budaya-budaya baiknya, ya.
budaya baiknya begitu, budaya baiknya kerja keras. Kalau kita kan barangkali ya nyantai aja bro, gitu. Nyantai aja bro, pagi-pagi kita ngopi gitu ya, ada kerjanya nyantai, ntar siang di ngopi lagi, ntar sore di ngopi lagi gitu. Kalau kita kan mungkin berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam, berangkat kopi tahun bulan. Nah itu Allah sudah gambarkan. Idh qalu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tapi ingat, ikatan itu harus ikatan kekuatan istiqomah dalam Islam. Gitu. Ashabul Kahfi dia rara kabur dari negerinya karena terusir dari DP oleh bangsa raja, dan dia dalam rangka mempertahankan keimanan dan keyakinannya. Kalau kita barangkali mempertahankan prinsip kita, apa prinsipnya? Harus kerja. Indonesia saya nggak kerja, harus kerja, itu prinsipnya gitu. Apa prinsip lagi? Kita harus bisa berdiri sendiri. Apa prinsip lagi? Kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Prinsip utamanya adalah Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Dimanapun kita berada, imannya nggak goyah. Ya. Dimanapun kita berada, ya sama saja Pak. Saya puasa di Indonesia, Jepang sama saja bisa biasa. Saya sholat biasa aja Pak. Pak, di sini waktunya susah Pak, nggak bisa waktu sholat karena nanti belum ngomong. Iya, katanya sih kalau ngomong dikasih, asal komunikasi baik sama atasannya, izin saya beribadah dikasih waktunya. Nah makanya lagi-lagi mohon maaf nih, yang sudah di atas 3 tahun di sini bahasa Jepangnya harus fasih, harus mahir. Ya. Ada yang belum lihat dari sini tahu dia di sini ya. Ya, mohon maaf yang di atas 3 tahun di Jepang katakan. Belum bos orang sih. Nah waktu itu Robi, Kang Robi 2 tahun Pak. 2 tahun lebih banyak itu ya. Salah. Bangun di Jepang, bahasa Jepangnya jangan sampai pulang Indonesia nggak bisa bahasa Jepang. Harus bisa bahasa Jepang. Lagi-lagi jangan sampai kita, mohon maaf nih, saya punya teman-teman mahasiswa rata-rata yang di Jepang ini ngambil S2 S3 salah satu di Indonesia. Itu ibarat kata belum nyampe saya injek kaki di Jepang, ijazah udah keluar. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ternyata lebih susah kuliah di Indonesia lulusnya ketimbang di Jepang. Paham maksudnya? S2 ya, kita masih enggak. Begitu nyampe pesawat, belum nyampe kaki di kaki Jepang, ijazah udah ada gitu katanya. Kalau S3 dikerjain sama profesornya, bikin proyek. Akhirnya kebijakannya yang S3 suruh pulang ke Indonesia. Harus semua ada kuliah, dia ada kerja gitu. Harus suruh pulang. Yang S2 hanya sampai S2 dulu program begitu. Zamannya setelah Habibie ya. Kalau di Habibie sampai S3, tapi gitu setelah Habibie banyak suruh pulang. Kenapa? Karena S3 di sini banyak suruh kerjain proyek sama profesornya. Akhirnya nggak selesai S3-nya gitu. Yang kedua pada betah, nggak pulang-pulang. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun nggak pulang-pulang ya, emang baik gitu. Nah akhirnya mereka pulang ke Indonesia, bingung. Kalau PNS tuh, teman saya tinggal di Puspintek di Bali BPPT. Saya Pak, 15 tahun di Jepang. Begitu pulang suruh bikin kondom gitu. Jadi belum suka gitu, meneliti kondom kayak apa gitu. Jauh-jauh capek-capek mulai Jepang cuma suruh meneliti kondom doang. Ya kan sayang ya, miris ya. Nah makanya sekali lagi itulah 4 bekal kita diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kayak macam kita ini begitu Allah takdir kita tinggal di Jepang. Ada 4 ya. Yang pertama adalah wazidnahum huda. Ini imannya gak tanggung-tanggung, kuat militansinya ya. Yang kedua, dia punya ikatan emosional sama teman-teman yang lain, punya kekuatan ikatan yang luar biasa. Yang ketiga, orang yang anak muda kalau sudah beriman ini dia akan dia punya kekuatan mentalnya, punya kekuatan konsistennya, dia akan kuat mentalnya. Kenapa? Karena juga dia ada prinsipnya, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Itu prinsip tuh.
Dimanapun kita berada, jangan lupa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang dari sana-sana. Artinya apa? Imannya, takwanya nggak berkurang. Ya, insya Allah saya doain semua nih yang hadir sini, insya Allah hidupnya penuh dengan berkah. Bisa berangkat pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i dan Safa dan Marwah. Habis itu kita berangkat haji dan mengumpul di padang Arafah, hidup di Mina dan Muzdalifah, lebar jumroh, Musta, Fari dan Aqabah. Pulang haji, rumahnya tambah, ya, mobilnya tambah mewah, gitu. Bisa kebeli sawah, anak-anak pada sehat, pada soleh dan solehah, sekolahnya sampai pada kuliah. Selesai kuliah jadi lurah. Jadi tahu dulu teman saya itu sama, lama juga di Korea, 15 tahun Korea mau pulang. Kenapa mau pulang, Kang? Saya mau jadi kubu, jadi kubu ya. Mana orang namanya udah begitu? Ada namanya ada. Kubu ya. Kubu apa kubu? Lurah. Kepala desa. Desa kan? Saya mau pulang mau jadi kubu gitu. Kalau dulu itu banyak kan di Korea, yang pulang ke Indonesia mau jadi kubu. Pulanglah ke Indonesia. Saya telepon, gimana Kang? Jadi nggak? Nggak jadi kan gitu. Akhirnya dia pindah ke Malang. Saya masih menumbuhkan. Dia punya hutan jati di Malang. Berapa hektar? Saya ada 10 hektar. Hasil selama saya kerja, punya hutan jati di Malang. Artinya punya investasi, ya. Akhirnya dia punya usaha, bikin hutan, bikin jual beli kayak jati. Karena itu sudah lama beli 10 hektar ketika masih kerja. Oleh karenanya, buat teman-teman sekalian, ini menjadi modal nih, ya, untuk kita semua yang bekerja di sini. Jangan sampai hal-hal yang sedikit yang barangkali kita sepele barangkali ya, menjadi kita down. Ya mohon maaf sekali lagi, ini masjid memang jauh dari mana-mana nih ya. Saya akui lah, jauh dari mana-mana lah. Bagi dari Indonesia di bawah bagi dari Indonesia ke sini jauh banget gitu ya. Dari Okayama jauh, bagi dari Indonesia ke sini gitu. Ini masjid memang jauh, mungkin di pojokan. Tetapi bukan halang rintang kita untuk bisa datang ke masjid walaupun cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, ini jangan sampai masjid jual lagi kita nih. Ya, ini udah dibeli katanya jadi masjid. Nanti sejarahnya berubah, masjid dijual. Kenapa? Karena sepi jamaahnya gitu. Oh, kota coreng gitu. Pak, masjid bukan dijual Pak, pindah ke Okayama, mau ada masjid baru katanya itu tadi ya. Sama gue kayak ada masjid baru katanya, insya Allah gitu. Nanti nanti saya tengokin ntar ya. Saya doain lah gitu. Nah sekitar sini kan masih banyak ya. Mungkin kalau yang sini juga jauhan, ada masjid di sana. Sekitar sini kan masih banyak ada. Saya tanya masih ada banyak Pak sekitar sini Pak. Kenapa nggak mau masjid? Nggak tahu tuh. Nah jadi memang lagi-lagi masjid ini menjadi sentral, bahasa kita cas daripada kesan. Dicas imannya, walaupun cuma datang sebentar di sini ngapain Pak? Numpang sholat zuhur doang selesai. Mau numpang sholat maghrib doang sampai isya selesai, nggak apa-apa pulang lagi. Yang penting kita jangan sampai hilang. Kenapa? Ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. La dhilla illa dhilluh. Tidak ada yang menolong kecuali naungan Allah di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah rajulun mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, dimanapun kita datang, yang pertama kali di masjid. Datang ke Okayama, ada masjidnya jauh Pak, suruh Pak. Dari mana jauhnya? 1 jam naik kereta, nggak apa-apa Pak. Yang penting saya tahu ada masjid. Datang ke Yanaguchi, mana masjidnya? Ada Pak di Yanaguchi, ada masjid. Saya pernah ke Yanaguchi tahun lalu, nggak ada masjid Pak sini. Saya bilang, kenapa nggak bikin masjid? Orangnya jauh-jauh katanya. Padahal bagus jalannya ya, Yanaguchi ya.
Saya datang ke Toko Siman, belum ada masjid Pak, ini baru ada aula. Alhamdulillah tahun ini tanahnya udah lunas. Pengen bangun setelah ini, setelah lebaran. Tahun lalu belum ada. Saya bilang saya motivasi bikin masjid. Man banna masjid fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Siapa saja yang bangun rumah Allah di dunia, maka Allah bangunkan rumahnya di surga. Percaya nggak? Percaya nggak? Yakin nggak? Nah iya, mesti yakin. Siapa saja yang bikin masjid di dunia, maka Allah bangunkan istananya di surga. Nah, sama begitu, sama gitu, sama di toko sama. Alhamdulillah sekarang udah bangun tuh di masjid, ya. Jadi udah ada tanahnya. Padahal walaupun nggak ada tanahnya, tempatnya sama kayak gini, sama TPA. Saya bilang ini saja jadi masjid, tempat kumpul, ya Pak. Tapi nggak ada tempat wudhunya, belum ada. Ya kalau wudhu di rumah. Sekarang sudah beli tanah, sudah bangun masjid, mau bangun masjid rencananya. Itu murni Indonesia. Jadi memang itu rajulun mu'allaqun bil masajid, orang-orang atau anak muda yang hadirnya ke dalam masjid, datang ke masjid walaupun sholat Jumat, ya sholat Jumat. Saya dulu pernah dakwah di NTT Flores 2 bulan di sebuah pulau alun-alun, minoritas Muslim, sedikit, nggak sampai 5% lah, 3%. Saya datang ke sebuah masjid, mau Jumatan, bukan sudah datang ke sana. Begitu saya mau cuma mulai mimbar, saya bilang Pak Haji, ini jamnya segini, iya masih gini tak banyak ya. Sebagai saya sedikit, 10 orang, ya sama kayak sini makin 10 orang di sini, sedikit 10 orang kayak segini, nggak apa-apa. Walaupun buat tempat Syafi'i kan nggak boleh, harus 40. Ya kita mungkin bukan Indonesia dari Jepang ya, pakai bahasa Hambali ya, Hanafi nggak apa-apa lah gitu. Boleh di bawah 40. Kalau Imam Syafi'i harus 40 orang yang berakal, yang mukim, bukan mukim lagi. Udah 40 orang harus mukim lagi. Kita ini di sini cuma 10 orang nggak mukim lagi. Jadi memang nggak apa-apa. Yang penting ada ikatan hatinya ke masjid. Ya, insya Allah kalau hati datang ada ikatan ke masjid mah. Ini saya yakin pengurus ini sering mampir di setiap malam minggu katanya ya. Katanya malam minggu mampir nginep di sini katanya ini. Katanya. Tapi saya di sini main 2 kali nggak ada gitu, libur gitu. Jadi memang ini menjadi modal di masjid ini. Di mana-mana kalau sudah ada masjidnya, alhamdulillah tenang. Ya lagi-lagi mohon maaf, saya ditugaskan keliling baik di sini maupun negara yang lain ini, memang di tiap ini masjid. Dan rata-rata ada orang yang mohon maaf, ada yang sengaja libur kerja dia sama Ramadan, pengen khidmat ke tema Ustaz. Dan maksudnya nemenin saya gitu selama Ramadan. Nanti setelah itu saya kerja lagi Pak, sengaja saya libur. Maksudnya kerja sengaja saya free. Kenapa? Lagi-lagi dia subhanallah si Akun belum bukan Ustaz, tapi punya khidmat ke masjid. Dan memang tinggal di masjid. Kalau di kos-kosan di apa namanya kalau di sini kontrakan apa atau mah gitu. Tinggal di masjid aja gitu. Akhirnya orang tinggal di masjid sambil nunggu kerjaan baru ntar gitu ya. Tapi alhamdulillah subhanallah saya telepon kemarin saya udah lebih mapan lagi semenjak saya dari masjid kan, subhanallah tempat di dekat sama masjid katanya yang gajinya lebih gede daripada sebelumnya. Subhanallah berkat dosa bukan ambil tuh usaha saya bakal hubungan saya bilang. Tetapi lagi-lagi seseorang yang dekat dengan masjid itu juga modal kita nih. Orang yang anak muda yang terikat dengan masjid. Yang kedua, syabun anak muda, syabun pemuda ya, yang dia menangis di tengah sepi takut karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang sendiri dan dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak muda yang konsisten. Tadi itu anak muda kalau sudah beriman kan zidnahum huda kan, imannya nggak tanggung-tanggung. Anak muda yang konsisten di tengah kesendiriannya dia menangis takutkan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun dalam kondisi sendiri dia tetap beriman. Kalau misalnya kan wajar gini ya, lagi rame-rame nih, wah imannya naik nih, minimal mah berbuat maksiat malu ya. Tapi kalau sendirian berat kan ya, apalagi tinggal di Jepang sendirian lagi gitu ya. Ustaz, saya sebelum kenal masjid, dikata orang nih, sebelum saya kenal masjid, saya suka minum setiap hari Sabtu atau Minggu.
nggak enak sama saja saya ini bosnya. Mau kenapa tuh? Kenapa nggak insaf? Nanti aja kalau pulang Indonesia saya insaf gitu. Kalau pulang Indonesia saya insaf. Ya. Ya, jadi memang insaf nanti kalau pulang Indonesia. Saya suka makan B2, saya boleh nggak? Ya nggak boleh, saya banyak makan yang lain. Nanti saya pulang Indonesia saya insaf gitu. Ingat ya, di Indonesia memang yang haram di insaf itu makan B2. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi. Yang Allah haramkan itu bukan cuma B2. Hurrimat alaikumul maitah. Yang pertama itu bangke. Apa itu bangke? Binatang yang mati tanpa sembelihan, itu bangke. Binatang matinya keketok, bangke. Binatang matinya kejerat, itu bangke. Binatang matinya kesetrum, itu bangke. Maitah, wadam dan darah, walahmul khinzir dan daging babi. Ketika sama ya, bangke, darah, daging B2 dan wama uhilla li ghairillah bih, dan segala sesuatu binatang yang disembelih bukan karena Allah. Itu saya main suruh beli ini kan bukan B2 tapi sembelihnya gimana gitu. Ayam bisa bilang ayam pokoknya mau, tapi yang halal saja, walaupun cuma lembah doang nggak tahu ya gitu ya, yang penting ada usaha halalnya. Jadi di mohon maaf, mungkin di sini nggak ada kan? Dulu teman-teman sebenarnya di Jepang sana pernah saya tuh, gimana hukum Ustaz? Mungkin kita nggak makan B2 Ustaz, tapi makanan sendiri banyak binatang, daging-dagingnya yang mungkin sembilan ini kan jelas kan? Nah makanya sekali lagi itu juga modal kita nih, ya, agar kita bisa tetap istiqomah supaya bisa bertahan di Jepang, di mana kita minoritas. Mohon maaf tadi saya tuh sholat Jumatnya di Polres cuma per 10, saya pikir cuma di Polres saya di Jepang sama gitu kan, cuma ada 10 orang, semua sama. Saya ke wihara sama, tetap masih juga sama. Mau kagawa ke rame, dan kita di Yamaguchi juga saya ke sana soal komando beberapa orang saja ya. Tapi ini tantangan untuk semua sebagai orang Indonesia yang sedang ini ditakdirkan oleh Allah untuk datang ke Jepang, di mana kita barangkali dikasih tantangan Allah SWT. Ingat ya, ini bukan ujian ya, ini tantangan. Ujiannya gampang Pak, kalau dikasih ujian kita tinggal jawab gitu ya. Dikasih cobaan, tinggal cobain gitu. Ini tantangan di mana kalau kita selesai dari tantangan ini, kita mungkin survive. Alhamdulillah, saya sedang latihan survival selama ini di sini. Jadi tanggal 11 sampai sekarang itu saya survival. Masa sendiri, bukan sendiri. Ada rumah nggak begitu ya. Alhamdulillah saya jadi survival karena ini. Awal sendiri, bahkan saya dilatih untuk sama ini puasa ini kan adalah ini nadartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah untuk tidak langsung untuk berpuasa. Ini kan sama Siti Maryam yang dia bernazar tidak ngomong, artinya puasa ngomong. Alhamdulillah saya puasa ngomong selama ini. Ngomong sama itu. Kalau dikasih cara ngomong, maka ngomongnya dibayar sekarang ya, gitu. Karena nggak ngomong dari semenjak dari Okayama ke sini tuh nggak ngomong karena alhamdulillah juga selama di sini saya sudah khatam 2 kali Quran. Sekarang ketiga nih, udah juz 13. Mudah-mudahan sebelum baru selesai lagi yang ketiga. Gitu ya. Alhamdulillah hikmahnya gitu ya, karena nggak ada kegiatan, nggak ada acara, nggak ada nemenin, udah baca Quran gitu. Semalam bisa 5 juz itu. Ya, 5 juz itu sekali duduk. Ya kalau siang, ya dari pagi, siang sampai malam jam 12 malam saya baca Quran 5 juz targetnya. Tapi itu lebih dikit karena kemarin dari pulang sampai sekarang tuh saya hanya seminggu selesaikan juz yang keduanya ya. Sekali lagi mari kita semangat dalam hidup di Jepang, dan jangan lupa meninggalkan nilai budaya kita di Indonesia ya, dan juga
ittaqillah ya Tuhan kita, tetap jadi orang muslim zaman dulu kita berada. Itu yang penting. Ya musim-musim gini nggak apa-apa Pak. Yang penting jangan berlepas ya. Musim-musim jarang-jarang sholat nggak apa-apa lah gitu. Ente sholat jarang-jarang ya, jangan siap waktu sholat. Sholat jarang-jarang. Subuh sampai zuhur kan mungkin panjang tuh, jarang. Zuhur sampai asar juga sama, jangan deket-deketan. Sholat bekerja aja gitu ya. Nah, itu barangkali saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam